Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 2 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 6 dengan materi Kisah Nuh, diberikan secara online bersama Ibu Marta Mosa Rudatin Widi Astuti. Apa kabar anak-anak? Salam jumpa kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama Katolik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik, tutup matamu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama pelajaran 6 ya, tentang kisah Nuh. Siapakah Nuh itu? Nuh adalah keturunan Adam dan Hawa yang hidupnya saleh dan hatinya lurus. Bagaimanakah kisahnya? Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu, banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin melenyapkan manusia jahat dari atas bumi. Namun di bumi ada seorang yang baik dan saleh di hadapan Tuhan, yaitu Nuh. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu besar. Perahu besar itu disebut bahtera. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yakni Sem, Yafet, dan Ham. Mereka lalu bekerja sama membuat bahtera sesuai apa yang menjadi ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, maka masuklah Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Kemudian Bapak Nuh mengambil masing-masing satu pasang binatang halal dan binatang haram untuk dibawa masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari, 40 malam, dan air menggenang di bumi selama 150 hari. Setelah 40 hari 40 malam, hujan pun berhenti dan semua manusia jahat pun ikut mati karena air bah. Bahtera Nuh pun berhenti di Gunung Ararat dan air bah pun menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang atau belum. Setelah burung merpati kembali dan membawa sebatang ranting kecil di paruhnya, itu pertanda bahwa air mulai surut dan mulai ditemukan pepohonan yang tadinya tenggelam karena air bah. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Setelah semua keluar dari bahtera, Nuh membangun sebuah mezbah dan berdoa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah melindungi dan menjaganya. Setelah semua keluar dari bahtera, Tuhan memberikan sebuah pelangi di langit. Pelangi inilah sebagai tanda janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah lagi membinasakan manusia. Anak-anakku, dari pembelajaran tentang kisah Nuh, sebenarnya kita diingatkan untuk senantiasa setia dan taat kepada Allah. Dan hendaknya kita seperti Nuh, taat menjalankan perintah Allah dan tetap setia kepada Allah. Anak-anak, akibat dari tindakan manusia yang tidak taat kepada Tuhan,
membuat keadaan bumi ini rusak. Contohnya, pertama, membuang sampah ke sungai atau laut. Hal ini menjadikan banjir dan air menjadi tercemar. Contoh yang kedua, menebang pohon di hutan secara liar, menjadikan tanah mudah longsor. Lalu contoh yang ketiga, melakukan penambangan liar dengan menggali tanah, menjadi tanah gampang rusak dan longsor. Karena ketidaktaatan manusia di zaman Nuh membuat Allah marah dan mendatangkan banjir besar. Namun demikian, Tuhan tetap menyelamatkan manusia yang setia dan senantiasa taat kepada Tuhan. Tuhan kembali menyelamatkan bumi karena satu manusia yang taat di mata Tuhan, yaitu Nuh. Kisah Nuh juga mengajak kita untuk senantiasa menjaga dan merawat bumi ini. Sudahkah aku merawat bumi ini? Bagaimanakah cara kita merawat bumi supaya bumi tidak rusak? Cara kita merawat bumi supaya tidak rusak antara lain dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sungai atau laut, melakukan tebang pilih, melakukan penanaman kembali. Anak-anakku, jadilah seperti Nuh yang senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan akan senantiasa melindungi orang-orang yang percaya dan senantiasa taat kepadanya, seperti Ia telah melindungi Nuh dan keluarganya. Baiklah anak-anak, kiranya pembelajaran agama Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sekarang tiba waktunya kalian mengerjakan lembar tugas agama pelajaran 6. Jangan lupa ya, salin di buku tulis agamamu dengan tanganmu sendiri dan di sudut kanan atas diberi nama, kelas, dan nomor absen. Inilah lembar tugas agama pelajaran 6. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 2 sikap yang dapat kita teladan dari Nabi Nuh. Pertanyaan yang kedua, tuliskan 2 cara merawat bumi. Oh ya anak-anakku, untuk PR agama, tonton kembali video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menonton kembali berulang-ulang, sama halnya kalian belajar kembali. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita siapkan hati, kita tutup mata, dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami dapat menerima teguran dengan baik dan mau mengubah sikap dan perbuatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, pembelajaran agama telah usai. Sampai bertemu kembali di pembelajaran agama berikutnya. Salam sehat anak-anakku. Tuhan memberkatimu selalu. Amin. Dah.